Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS ya. Materinya tentang kegiatan ekonomi. Mungkin anak Bu Guru udah nggak asing lagi kan dengan kata kegiatan ekonomi, karena memang sebelumnya di tema-tema yang lalu kita sudah bahas tentang kegiatan ekonomi ini. Cuman ya tidak apa-apa kita ulas lagi ya, karena memang pelajarannya masih berkaitan dengan hal ini. Nah, kegiatan ekonomi sendiri pengertiannya adalah usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan ekonomi ini banyak dilakukan orang ya, karena untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Apa aja sih kebutuhan hidup manusia itu? Ya banyak ya. Biasanya terdiri dari kebutuhan primer dan sekunder. Kalau kebutuhan primer biasanya berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Apa itu sandang? Iya, sandang itu pakaian. Kalau pangan, makanan. Kalau papan berkaitan dengan tempat tinggal. Nah, itu kebutuhan primer manusia. Tapi kalau kebutuhan sekundernya biasanya kebutuhan lain di luar kebutuhan primer itu ya. Seperti tadi Bu Guru bilang, kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh banyak orang. Nah, bisa disebut juga kegiatan ekonomi penduduk. Nah, kegiatan ekonomi penduduk ini dipengaruhi oleh dua hal ya, yaitu satu keadaan lingkungan setempat, yang kedua keadaan alamnya. Nah, keadaan lingkungan setempat ini berkaitan juga biasanya bagaimana letak geografis dari daerah tersebut. Kemudian keadaan alamnya ya. Nah, untuk kegiatan ekonomi penduduk di sini berdasarkan keadaan alamnya atau sumber daya alamnya, kita bagi menjadi 3 kategori ya, yaitu ada kegiatan ekonomi penduduk daerah pantai, ada kegiatan ekonomi penduduk daerah pegunungan atau dataran tinggi, dan juga kegiatan ekonomi penduduk daerah dataran rendah. Nah, seperti yang sudah dibahas juga, karena letak geografis dari daerah pantai ini berhubungan langsung dengan lautan ya, biasanya para penduduknya menggantungkan kehidupannya kepada hasil laut ya. Jadi di sini untuk di daerah pantai ini banyak orang yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, untuk penduduk daerah pegunungan atau di dataran tinggi, karena seperti Bu Guru bahas ya, biasanya untuk dataran tinggi ini cenderung daerahnya berhawa dingin dan berkontur tanah yang berundak atau bertingkat-tingkat. Makanya cocok sekali biasanya ditanami tanaman yang memang kuat untuk suhu dingin seperti teh ya, kemudian buah-buahan ya, kemudian juga tanaman lainnya. Sehingga biasanya para penduduknya menggantungkan kebutuhan hidupnya di sektor perkebunan dan pertanian lahan miring. Selanjutnya untuk penduduk daerah dataran rendah, karena kontur tanahnya yang rata ya, berbeda dengan dataran tinggi tadi, dan hawanya cenderung hangat dan panas ya, tidak terlalu dingin seperti di dataran tinggi. Makanya biasanya untuk daerah dataran rendah ini banyak dijadikan sebagai lahan pertanian dan juga lahan industri. Jadi untuk mata pencaharian penduduknya lebih bervariasi atau lebih bermacam-macam. Nah, untuk pertanian sendiri berbeda dengan seperti pertanian di dataran tinggi. Pertanian yang ada di dataran rendah biasanya mengandalkan tanaman padi, tanaman
palawija dan yang lainnya. Kemudian untuk karena tadi ya banyak digunakan sebagai lahan industri, makanya kebanyakan juga untuk penduduk daerah dataran rendah ini bermata pencaharian sebagai karyawan atau pekerja kantoran dan pekerja jasa dan yang lainnya. Nah, itu ya tadi untuk kegiatan ekonomi penduduk di berbagai daerah. Tentu kita bisa menemukan berbagai macam perbedaan ya. Nah, contohnya seperti daerah pantai yang membutuhkan sayur mayur, maka daerah dataran tinggi menyediakannya dan disalurkan ke daerah pantai. Begitu juga sebaliknya, daerah dataran tinggi membutuhkan hasil perikanan, maka dikirimkan oleh daerah pantai. Nah, kemudian untuk daerah dataran rendah juga sama, misalnya menghasilkan padi, maka disalurkanlah ke daerah pegunungan dan daerah pantai. Paham ya anak Bu Guru sampai sini? Jadi di berbagai daerah walaupun menghasilkan sumber daya alam yang berbeda, tetapi itu bisa jadi sebagai pelengkap satu sama lain. Jadi semuanya saling melengkapi kebutuhan hidup penduduk masing-masing. Nah, berbicara tentang kegiatan ekonomi tentu tidak lepas dari istilah produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa sih? Tapi sebelum itu kita akan bahas ya, apa sih tujuannya adanya kegiatan ekonomi? Tujuannya menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup. Jadi, karena ada tujuan tersebut, maka terjadilah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengertian dari produksi ini secara singkatnya yaitu menghasilkan barang atau jasa. Kalau untuk distribusi, pengertiannya menyalurkan barang dan jasa. Konsumsi, pengertiannya memakai barang atau jasa. Jadi untuk ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan ya antara satu sama lainnya. Jadi dari produksi yang menghasilkan barang atau jasa disalurkan melalui distribusi, lalu dilanjutkan dengan konsumsi sebagai pihak ketiga. Nah, pelakunya disebut apa sih? Pelakunya untuk produksi disebut sebagai produsen. Distribusi, pelakunya disebut sebagai distributor. Kemudian ada juga konsumsi, pelakunya disebut sebagai konsumen. Jadi untuk kegiatan ekonomi ini pasti terjadi setiap harinya di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, Bu Guru kasih contoh sedikit ya untuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Misalnya untuk produksi ada suatu pabrik yang membuat pakaian, kemudian setelah jadi pakaian tersebut biasanya disalurkan melalui pihak distributor ya, dan dijual di pasaran seperti toko, mall, kemudian pedagang online ya dan sebagainya. Lalu dibelilah oleh pihak ketiga konsumen ya dan dipakai. Nah, itu salah satu contoh dari kegiatan ekonomi antara ketiga pihak tersebut. Dan masih banyak contoh lainnya ya selain yang tadi Bu Guru sebutkan. Nah, siapa saja sih contoh yang bisa disebut sebagai pihak produsen? Di sini ada contoh seperti pabrik-pabrik ya, industri rumah tangga, para nelayan, para petani, itu semua bisa dikatakan sebagai produsen karena mereka menghasilkan suatu barang ya. Kemudian untuk pihak distributornya, contohnya seperti jasa ekspedisi atau jasa pengiriman barang. Kemudian ada tengkulak,
pedagang. Nah, pedagang ini banyak variannya juga ya, seperti pedagang toko, pedagang di warung, pedagang di pasar, pedagang agen, atau pedagang di marketplace atau online, dan juga lain-lain. Nah, untuk pihak konsumennya ini banyak ya, semua orang bisa dikatakan bisa sebagai pihak konsumen, tapi contoh realnya yang biasanya lebih banyak berperan sebagai konsumen yaitu ibu rumah tangga, karena biasanya ya yang pergi ke pasar untuk belanja dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan di keluarga ya, atau pelajar misalnya diberikan uang jajan. Jadi itu aja mungkin rangkuman dan penjelasan sedikit dari Bu Guru. Lebih banyaknya anak Bu Guru silahkan baca untuk buku LKS dan buku paketnya. Nanti Bu Guru cantumkan juga halaman yang mesti dibacanya yang mana aja ya. Oke, Bu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.